Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Harry Maguire on fire dengan mencatatkan 1 assist di laga menghadapi Iran. Sementara itu Gareth Bale menjadi penyelamat dengan berhasil mencetak gol pertama Wales di Piala Dunia sejak tahun 1958. Nah, sebelum memasuki berita pertama, Cetak Gol Harian edisi spesial Piala Dunia akan mengurutkan berita secara kronologi lengkap tentang apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan berita dan momen-momen selama Piala Dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita mulai dari hasil pertandingan jam 9 tadi malam guys. Ada timnas Inggris yang menang telak setelah melibas Iran dengan skor 6-2. Tapi walaupun menang telak, pelatih Inggris Gareth Southgate tetap merasa nggak puas. Timnas Inggris melakoni partai pertama babak penyisihan grup B Piala Dunia menghadapi Iran. Di laga tersebut, skuad The Three Lions mengakhiri laga dengan kemenangan telak 6-2. Gol kemenangan Inggris dibuka lewat Jude Bellingham pada menit ke-35. Berikutnya diikuti oleh 5 gol lainnya lewat Raheem Sterling, Marcus Rashford, Jack Grealish, dan 2 gol dari Bukayo Saka. Sedangkan Iran cuma mampu membalas 2 gol lewat brace dari Mehdi Taremi. Dengan kemenangan ini membuat Inggris memimpin klasemen sementara grup B. Dengan kemenangan telak atas Iran ini membuat Inggris mencatatkan sejumlah fakta mencengangkan, termasuk rekor kemenangan terbesar The Three Lions di laga pembuka. Artinya ini menjadi kemenangan terbesar kedua Inggris pada perhelatan Piala Dunia sejak tahun 2018. Terakhir kali mereka meraih kemenangan besar saat membantai Panama dengan skor 6-1. Selain itu, Inggris berhasil mencetak lebih dari 5 gol di pertandingan besar lainnya, termasuk Piala Euro 2020 lalu. Timnas Inggris meraih kemenangan pada laga pertama di babak penyisihan grup B menghadapi Iran. Saat itu kiper timnas Iran yakni Alireza Beiranvand harus keluar lebih cepat. Alasannya karena kiper Persepolis ini mengalami benturan dengan rekan setimnya sendiri yakni Majid Hosseini. Akibat benturan itu membuat hidung Beiranvand terlihat bengkak dan mengucurkan darah. Hasilnya kiper berusia 30 tahun itu harus ditarik keluar pada menit ke-19 dan digantikan oleh Hossein Hosseini. Kehilangan Beiranvand tentu menjadi kerugian besar bagi skuad Iran. Harry Maguire tampil sebagai starter di laga menghadapi Iran dini hari tadi. Menariknya pemain bertahan MU ini tampil baik dengan mampu menghalau serangan dari penyerang Iran. Gak cuma itu, Maguire juga berhasil mencatatkan 1 assist di laga tersebut. 1 assist itu berhasil dia berikan untuk gol Bukayo Saka pada menit ke-43. Sayangnya pada babak kedua Maguire harus ditarik keluar setelah berbenturan dengan pemain Iran. Saat itu Eric Dier masuk untuk menggantikan posisi sang pemain. Walaupun meraih kemenangan telak, pelatih timnas Inggris yakni Gareth Southgate mengaku belum cukup puas. Dia menyebut kalau anak asuhnya nggak perlu kebobolan 2 gol. Di sisi lain, pelatih berusia 52 tahun ini juga memuji penampilan para pemainnya. Menurut Southgate, pemain The Three Lions sudah menunjukkan permainan terbaiknya. Selain itu, Southgate juga akan mempersiapkan dengan matang di laga-laga berikutnya. Salah satunya akan menghadapi Amerika Serikat di tanggal 26 mendatang. Lanjut ke pertandingan kedua dini hari tadi, ada Belanda yang meraih kemenangan setelah sukses menekuk Senegal dengan skor 0-2. Aku rasa wajar sih, karena kalau ngelihat pertandingan tadi malam, pertahanan Belanda memang kokoh banget. Timnas Belanda meraih kemenangan perdana di babak penyisihan grup A Piala Dunia melawan Senegal. Bertanding di Altumama Stadium, skuad Oranje mampu menang dengan skor 0-2. Skuad Oranje terlihat kesulitan menembus lini pertahanan Senegal. Terbukti mereka baru bisa menceploskan gol pada menit ke-84 pertandingan melalui Cody Gakpo. Di masa injury time, Belanda sukses menggandakan keunggulan melalui Davy Klaassen. Dengan hasil ini, skuad Oranje memuncaki klasemen grup A dengan meraih poin yang sama atas Ekuador. Timnas Belanda berhasil meraih clean sheet pertama mereka di Piala Dunia 2022. Keberhasilan ini nggak terlepas dari peran sejumlah pemain bertahan skuad The Orange. Salah satunya ada sang kiper Andries Noppert yang tampil gemilang di mistar gawang. Kiper yang kini memperkuat Heerenveen itu mencatatkan berbagai penyelamatan berharga. Gak cuma Noppert, bek tengah mereka yakni Virgil van Dijk juga turut menjaga kokohnya pertahanan The Orange. Bek Liverpool itu sempat menghalau sepakan kencang dari Ismail Assar. Frenkie de Jong melakukan momen menarik saat laga timnas Belanda menghadapi Senegal.
Pasalnya gelandang Barcelona ini nggak sengaja memegang kemaluan Cheiko Kouyate. Berawal dari perebutan bola antara Kouyate yang ingin melompat justru dihadang oleh tangan De Jong yang tepat pada kemaluan Kouyate. Alhasil gelandang West Ham ini harus ditarik keluar karena nggak mampu melanjutkan pertandingan. Timnas Belanda meraih kemenangan di laga pembuka Piala Dunia menghadapi Senegal. Sayangnya skuad Oranje baru bisa mencetak gol di penghujung babak kedua. Walaupun begitu, sang pelatih Louis van Gaal mengaku puas dengan permainan anak asuhnya. Dia mengklaim kalau skuad yang dia asuh sudah mengalami perkembangan. Van Gaal pun yakin kalau Belanda bisa melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya mantan pelatih MU itu langsung mengusung target juara. Nah, mumpung lagi Piala Dunia nih, aku mau kenalin sama yang namanya Cetak Gol Design Studio. Jadi ini tuh untuk kamu yang mau bikin desain foto main bola kamu dan tim bola kamu jadi lebih keren. Jadi kamu bisa ke Instagram cetakgol.design ya, atau klik link di kolom deskripsi di bawah. Di pertandingan yang baru selesai tadi pagi nih, ada Amerika Serikat dan Wales yang bermain imbang 1-1. Sebenarnya Wales ini hampir kalah, tapi bisa berhasil diselamatkan oleh Gareth Bale. Oh iya, gol dari Bale ini juga menjadi yang pertama bagi Wales sejak Piala Dunia tahun 1958. Amerika Serikat melakoni pertandingan kedua babak penyisihan grup B di Piala Dunia 2022. Pada laga tersebut, skuad The Stars ditahan imbang Wales dengan skor 1-1. Amerika Serikat berhasil membuka keunggulan lewat Timothy Weah di menit ke-36. Sayang di babak kedua, skuad The Stars kebobolan melalui Gareth Bale di menit ke-82. Kini kedua tim berada di peringkat kedua dan ketiga dengan mengemas masing-masing 1 poin. Berikutnya Amerika Serikat akan menghadapi lawan yang berat, yakni Inggris. Matt Turner dipercaya tampil sebagai pemain utama di laga menghadapi Wales. Kiper berusia 28 tahun itu mencuri perhatian dengan mencatatkan penyelamatan gemilang. Salah satunya Turner berhasil menghalau sundulan yang dilepaskan dari Ben Davies. Hal ini berawal dari tendangan bebas yang dilepaskan oleh Harry Wilson. Berikutnya terjadi kemelut di depan gawang di mana Davies tiba-tiba muncul menanduk bola. Beruntung kiper Arsenal itu bisa menghalau bola keluar lapangan. Timnas Wales dan Amerika Serikat bermain imbang di laga pertama babak penyisihan grup B Piala Dunia. Gareth Bale menjadi penyelamat dengan mencetak gol penyama di menit akhir. Artinya Bale menjadi pemain pertama Wales yang mencetak gol di Piala Dunia sejak tahun 1958. Seperti diketahui, skuad The Dragon sendiri dipastikan lolos ke Piala Dunia sejak 64 tahun lalu. Keberhasilan ini juga nggak terlepas dari peran sang kapten yakni Gareth Bale. Pasalnya sepanjang kualifikasi ex-Real Madrid itu kerap menjadi penyelamat Wales. Timothy Weah berhasil mencetak gol pada laga Amerika Serikat berhadapan dengan Wales. Selain itu, golnya tersebut juga merupakan gol debutnya di Piala Dunia 2022. Menariknya, Timothy merupakan seorang anak legenda AC Milan yakni George Weah. Bahkan George pernah mendapatkan Ballon d'Or pada tahun 1995. Namun Presiden Liberia ini belum pernah bermain di Piala Dunia, sebab timnas Liberia nggak pernah lolos ke event 4 tahunan tersebut. Selain itu, George juga menjabat sebagai Presiden Liberia. Oke, kita masuk ke persiapan pertandingan hari ini ya. Ada Lionel Scaloni yang nggak mau Argentina disebut sebagai tim favorit juara. Hal berbeda disampaikan oleh pelatih Denmark yakni Kasper Julman yang berangan-angan bisa juara. Timnas Argentina akan berhadapan dengan Arab Saudi pada laga pertama grup C Piala Dunia 2022. Pelatih Argentina yakni Lionel Scaloni menyebut Arab Saudi adalah lawan yang cukup sulit. Selain itu, pelatih 44 tahun ini memberikan pendapat terkait peluang juara skuad La Albiceleste. Dia mengatakan kalau Argentina gak wajib untuk menjuarai ajang 4 tahunan tersebut. Sebab Scaloni mengaku gak suka karena difavoritkan untuk juara. Menurut mantan asisten pelatih Sevilla itu, favorit juara biasanya akan gagal memenangkannya. Lionel Messi sebelumnya menjalani sesi latihan terpisah bersama tim nasional Argentina. Menurut laporan, La Pulga mengalami cedera otot ringan saat sesi latihan baru-baru ini. Beruntung Marca mengklaim kalau cedera Messi nggak begitu parah. Para pelatih La Albiceleste memang sengaja mengistirahatkan La Pulga agar dalam kondisi yang fit. Itu artinya Messi dipastikan bermain pada laga perdana menghadapi Arab Saudi malam nanti. Selain itu, bagi Messi ini adalah kesempatan terakhirnya meraih mimpi untuk menjuarai Piala Dunia.
Denmark akan melakoni babak pertama penyisihan grup D menghadapi Tunisia. Pada laga ini pelatih Denmark yakni Kasper Hjulmand punya target yang sangat besar. Pelatih berusia 50 tahun itu mengusung target kemenangan di laga tersebut. Gak cuma itu, Hjulmand juga menuntut para pemainnya untuk bermimpi bisa memenangkan Piala Dunia. Dalam wawancaranya dia menyebut kalau anak asuhnya sudah berlatih sangat keras. Namun Hjulmand menilai gak akan mudah untuk mencapai tujuan tersebut. Pelatih timnas Prancis yakni Didier Deschamps membocorkan taktik untuk meredam perlawanan Australia. Dia menyebut akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Menurut Deschamps, formasi itu digunakan untuk memanfaatkan lebar lapangan. Dia menyebut kalau formasi itu bisa menjadi elemen krusial dan bisa menyeimbangkan permainan di berbagai area. Deschamps mengatakan kalau itu formasi paling masuk akal untuk menggunakan taktik bertahan maupun menyerang. Dan inilah jadwal Piala Dunia hari ini sampai besok dini hari. FIFA resmi mengeluarkan aturan ban kapten sendiri gara-gara negara Eropa yang bersikeras mengenakan ban kapten pelangi. Kita bertolak ke pertandingan uji coba guys, ada timnas Italia yang dipermalukan Austria dengan skor 0-2. FIFA resmi merilis ban kapten untuk digunakan pada perhelatan Piala Dunia Qatar. Ban kapten ini diharapkan bisa memberikan kesadaran sosial untuk masing-masing kapten. Kabarnya ban kapten ini akan memiliki slogan yang berbeda-beda setiap pertandingannya. Langkah ini diambil untuk menimbulkan berbagai kontroversi yang kerap terjadi. Sebelumnya banyak negara yang gak mematuhi aturan tuan rumah setempat, yakni tetap bersikukuh menggunakan ban kapten pelangi yang mengandung unsur LGBT. Timnas Italia harus mengakui keunggulan Austria dengan skor 2-0 pada pertandingan uji coba. Pada laga ini, skuad Gli Azzurri nggak diperkuat oleh gelandang energiknya yakni Sandro Tonali. Di laga kali ini, Austria terlihat menguasai pertandingan pada babak pertama. Terbukti pada menit 6, Sever Klager membuka keunggulan lewat umpan dari Marco Arnautovic. Unggul 1 gol membuat Austria makin percaya diri untuk terus menekan pertahanan Gli Azzurri. Di menit ke-35, David Alaba berhasil menggandakan keunggulan bagi skuad Das Team. Antony kembali menunjukkan aksinya saat menjalani sesi latihan bersama timnas Brazil. Penyerang MU itu kembali memamerkan skill andalannya yakni teknik berputar-putar. Bahkan Antony melakukan aksi memutarnya tersebut sebanyak 4 putaran. Dia pun seakan nyaman memamerkan skill individualnya itu kepada para pemain Brazil. Netizen pun memberikan komentar dan menyebut kalau Antony nggak perlu memamerkan skill tersebut. Next, ada Cristiano Ronaldo yang berencana hengkang dari Manchester United rela dikontrak selama 6 bulan agar bisa bergabung ke Real Madrid. Masih di seputaran rumor transfer, ada Juventus yang mengincar bek AS Roma yakni Rijkaard. Cristiano Ronaldo berpeluang akan berpisah dengan Manchester United di bursa transfer musim dingin mendatang. Hal ini merupakan buntut dari wawancaranya bersama Piers Morgan. Terbaru, bintang timnas Portugal itu dikaitkan akan kembali merapat ke Real Madrid. Dilansir dari Marca, Ronaldo bahkan rela dikontrak 6 bulan demi bisa kembali ke Santiago Bernabeu. El Real sendiri saat ini memang sudah membutuhkan penyerang murni. Pasalnya penyerang andalan mereka yakni Karim Benzema kini mengalami cedera dan berpeluang absen panjang. Kabar buruk kembali datang menghantui tim nasional Prancis. Dilansir dari Diario AS, gelandang mereka yakni Eduardo Camavinga absen di sesi latihan Le Bleu pada hari Senin kemarin. Menurut media asal Spanyol tersebut, gelandang Real Madrid ini meninggalkan sesi latihan karena mengalami masalah. Kabarnya dia merasakan nyeri pada bagian ototnya. Mendengar kabar tersebut, sang pelatih Didier Deschamps pun merasa was-was. Sebab banyak pemain skuad Le Bleu yang saat ini harus tumbang sebelum Piala Dunia berlangsung. Juventus berencana akan mendepak Juan Cuadrado di bursa transfer mendatang. Menurut laporan, gelandang asal Kolombia itu sudah nggak dibutuhkan lagi. Alasannya karena Cuadrado nggak masuk ke dalam rencana sang pelatih Massimiliano Allegri. Gazzetta dello Sport mengabarkan Bianconeri mengincar bek kanan AS Roma yakni Rijkaard. Sebelumnya bek asal Belanda ini memang berencana didepak oleh sang pelatih Jose Mourinho. Oleh karena itu AS Roma pun berencana menjual sang pemain di musim dingin mendatang. Vinicius Junior sedang digosipkan mendekati penyanyi kondang asal Kolombia yakni Shakira. Pelantun lagu Waka Waka ini baru saja berpisah dengan Gerard Piqué pada bulan Juni lalu. Gosip tersebut mencuat setelah Vinicius mengunggah foto latihan bersama timnas Brazil.
Apalagi foto tersebut diunggah dengan diiringi oleh lagu Shakira yang berjudul Monotonia. Atas unggahannya tersebut banyak fans yang mencocokologi postingan winger Real Madrid tersebut. Ada yang mengatakan kalau itu kode dari Vinicius untuk mengencani Shakira. Christopher Nkunku dikabarkan telah sepakat bergabung ke raksasa Premier League yakni Chelsea. Di kabar terakhir, ada Inter Milan yang tertarik mendatangkan penyerang timnas Prancis yakni Marcus Thuram. Christopher Nkunku menjadi sorotan berseragam RB Leipzig di musim ini. Gak heran penyerang timnas Prancis itu menjadi incaran sejumlah klub elit Eropa, termasuk raksasa La Liga yakni Real Madrid. Al Real berencana mendatangkan sang bomber sebagai pengganti Karim Benzema yang saat ini mengalami cedera. Namun kabar terbaru menyebut kalau Nkunku telah sepakat untuk bergabung ke Chelsea. Kabarnya skuad The Blues akan menebus klausul sang bomber sekitar 70 juta euro. Inter Milan mengirim para petingginya untuk memantau pemain di Piala Dunia Qatar. Terbaru skuad Nerazzurri tertarik mendatangkan penyerang timnas Prancis yakni Marcus Thuram. Menurut laporan dari Gazzetta dello Sport, Inter Milan ingin merekrut Thuram pada musim dingin mendatang. Kabarnya skuad Nerazzurri sudah mempersiapkan gaji yang lumayan besar. Seandainya merapat ke Giuseppe Meazza, Thuram mendapat gaji sekitar 5 juta euro. Rencananya petinggi Nerazzurri akan menemui agen Thuram setelah laga Prancis kontra Australia.